wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atiullaha wa atiur rasul wahdharu fa in tawallaitum fa'lamu annama ala rasulina al-balagul mubin. Ya Allah ya Karim, bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ati'u, dan taatlah engkau. Wa ati'u, dan taatlah engkau, tunduklah engkau Allah, maf'ulnya pada Allah. Wa ati'u, dan taatlah engkau ar-rasula, pada Rasul. Wahdharu, dan takutlah engkau. Wahdharu, dan takutlah engkau al-ma'asiyah, pada beberapa maksiat atau perbuatan maksiat. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk taat kepada Allah dengan mengikuti segala perintahnya dan berusaha menjauhi larangan-larangan. Dan juga Allah memerintahkan kepada kita untuk taat kepada Rasul dengan menjalankan syariat agama Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan juga sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahdharu, dan takutlah, berhati-hatilah engkau atas perbuatan maksiat. Fa in tawallaitum, maka apabila kalian berpaling. Fa in tawallaitum, maka apabila kalian berpaling anit taati, dari ketaatan atas perintah Allah. Allah memerintahkan untuk taat kepadanya dan kepada Rasul. Fa'lamu, maka ketahuilah oleh kalian. Fa in tawallaitum, maka apabila kalian berpaling anit taati, dari ketaatan. Fa'lamu, maka ketahuilah oleh kalian semua annama ala rasulina, sesungguhnya itu atas Rasul kami, kata Allah. Annama ala rasulillah, sesungguhnya itu atas Rasulku al-balagu, adapun balag, menyampaikan risalah, al-mubinu, yang jelas. Al-balagu, adapun menyampaikan risalah, al-mubinu, yang jelas. Al-iblagu, maksudnya menyampaikan risalah, al-bayinu, yang jelas. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya untuk menyampaikan risalah yang telah jelas Allah turunkan, yang telah Allah sempurnakan. Di sini tentunya mengarahkan kepada kita untuk ikut andil di dalam menyampaikan risalah baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tugas umat Nabi Muhammad, terutama para ulama yang merupakan pewaris para nabi, adalah menyampaikan risalah al-balag, ya, untuk hidayah, taat dan tunduknya seseorang mau mengikuti atas yang kita perintahkan atau ajakan kita, itu bukan urusan kita. Urusan kita, kewajiban kita hanya menyampaikan hidayah dan lain sebagainya, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini harus kita pahami, ketika seseorang berdakwah, niatkan dakwah yang kalian lakukan adalah karena mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya, yaitu Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti tidak ada unsur paksaan, tidak ada unsur kekecewaan dalam diri kita ketika dakwah yang kita lakukan tidak diterima oleh orang, karena tugas kita hanya menyampaikan selesai, ya, bukan memaksa dan lain sebagainya, ya. La ikraha
Tidak ada paksaan di dalam urusan agama. Wa jazaa'ukum, adapun balasan kalian semua itu alaina, atas kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka balasannya bagi orang yang mendakwahkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang akan membalas. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahun fima ta'imu. Laisa, tidak ada. Itu alladzina, atas orang-orang amanu yang beriman. Siapa alladzina? Tidaklah bagi orang-orang yang beriman, wa amilu, dan beramal. Siapa alladzina? Beramal as-solihati, pada amalan-amalan solih. Laisa, fa'ilnya apa? Junahun, dosa. Bima, di dalam perkara, ta'imu, yang memakan. Siapa alladzina? Pada ma, ay akalu, maksudnya memakan. Siapa alladzina amanu? Pada ma minal khamri, diantaranya dari meminum khamr, wal maisiri, dan bermain judi, qabla tahrimi, sebelum diharamkannya kullun. Bahwa tidaklah mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yaitu memakan makanan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diturunkannya ayat tentang pengharaman tersebut. Ya, berarti kesalahan atau larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang sebelum diturunkannya ayat yang mengharamkan hal tersebut ini tidaklah mendapatkan siksa bagi orang yang melakukan. Sebagaimana kita tahu para sahabat sebelum diharamkannya khamr, mereka itu senang dengan minum khamr sebelum khamr itu diharamkan. Apa yang dilakukan oleh mereka ini tidak terkena khitab dan tidak mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala, karena yang mereka lakukan itu sebelum turunnya ayat tentang pengharaman. Allah ampuni kesalahan-kesalahan mereka yang mereka lakukan sebelum diharamkannya hal tersebut. Di antaranya adalah meminum minuman khamr, ya. Idza mataqau, ketika menjauhi. Siapa? Alladzina amanu al-muharramat, pada perkara-perkara yang diharamkan. Wa amanu, dan beriman. Siapa? Alladzina amanu wa amilu, dan beramal. Siapa? Alladzina amanu as-solihati, pada amalan-amalan soleh. Kita perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala selalu mengiringi antara keimanan dengan amal soleh. Tidaklah sempurna imannya seseorang tanpa diiringi dengan perbuatan yang baik. Jadi keimanan saja itu belum cukup di dalam kita menjalankan agama kita, yaitu agama Islam. Perlu dibarengi dengan amalan-amalan yang baik. Antaranya yaitu melakukan apa-apa yang Allah perintahkan, sholatnya jangan ditinggalkan, puasa dan lain sebagainya, maupun amalan-amalan yang kaitannya dengan keseharian kita. Itu semua merupakan bernilai baik di mata Allah Subhanahu wa taala kalau semua diniatkan dengan niatan yang baik. Kam min amalin, berapa banyak dari amalan-amalan dunia yatasawwaru min amal akhirah, berubah bentuk menjadi amalan akhirat bi husni niat, disebabkan niat yang baik. Kita berinteraksi dengan masyarakat, mencari nafkah, kemudian bersilaturahmi dan lain sebagainya, aktivitas yang kita lakukan selama 24 jam ini bisa bernilai positif, bahkan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kalau itu semua kita niatkan dengan niatan yang baik. Apapun yang kita lakukan usahakan didasari dengan niat yang
baik. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung dari niatnya. Amal artinya apa kalau bahasa Indonesia? Amal itu kan berarti perbuatan. Soleh berarti baik atau bagus, berarti perbuatan atau kerja yang baik. Nah, itulah yang akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu bentuknya, kalau di situ merupakan suatu kebaikan, kerjakan ya dengan niatan yang baik. Aktivitas kita berbeda-beda, ya kondisi kita berbeda-beda, profesi kita berbeda-beda. Namun kalau di situ ada nilai baiknya dari amalan kita, dengan kita niatan dengan niat yang baik akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amanu wa amilus solihati summa taqau. Kemudian bertakwa siapa alladzina amanu, wa amanu dan beriman siapa alladzina amanu. Sabatu maksudnya menetapi siapa alladzina amanu ala taqwa, atas ketakwaan kepada Allah, wal imani dan keimanan. Summa taqau, kemudian bertakwa siapa alladzina amanu wa ahsanu dan memperbaiki siapa alladzina al amala pada amalan-amalannya. Wallahu adapun Allah itu yuhibbu, cinta Allah al muhsinina pada orang-orang yang berbuat baik, pada orang-orang yang amalannya baik, pada orang-orang yang aktivitas yang baik, kerjaan yang baik, yang tidak mengandung ribawi, yang tidak mengandung hal-hal yang diharamkan, ya sampai. Jadi nggak harus dia seorang dai punya derajat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memang seorang dai itu merupakan satu kedudukan yang tinggi, ya, karena waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa yang paling terbaik, ya mereka yang selalu mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun profesi apapun yang kita lakukan, kalau itu baik dan bernilai serta bermanfaat untuk orang lain, maka itu bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang dokter bisa menjadi mulia di sisi Allah kalau dia menggunakan keilmuan kedokterannya untuk maslahat umat dan lain sebagainya. Seorang pemimpin juga seperti itu, ya. Makna annahu dengan makna sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu yusibuhum akan membalas Allah pada al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang kerjaan yang baik, orang-orang yang aktivitas yang baik apapun bentuknya, ya. Kalau itu baik di mata Allah dan tentunya dengan ukuran syariat, maka Allah akan membalasnya. Ukurannya tetap, ya, adalah syariat. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang beriman, la yabluwannakum, sungguh aku akan mencoba pada kalian semua. Sungguh aku akan mencoba pada kalian semua, liyahtabirannakum, maksudnya sungguh aku akan menguji pada kalian. Sungguh akan menguji pada kalian, fa'il dhahir. Siapa Allah bisyai'in, dengan sesuatu. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang beriman, siapa alladzina la yabluwannakum, sungguh akan menguji pada kalian semua siapa Allah bisyai'in, dengan sesuatu. Yursiluhu, yang mengutus Allah, pada syai' lakum, pada kalian semua, minas saidi, dari hewan buruan, ya. Tanaluhu, yang kalian bisa mendapatkan pada syai', sigaru, maksudnya syai' yang kecil, dari hewan buruan yang kecil, minhu, dari syai'. Tanaluhu, yang kalian bisa memperoleh pada syai' dari buruan yang kecil, apa aidikum, tangan-tangan kalian semua, warima hukum, dan panah-panah kalian semua, al-kibara, pada syait yang besar, pada yang besar, minhu, dari syait.
Nah, ini tentang ayat pengharaman bagi orang yang sedang ihram, baik ihram di dalam haji maupun umrah, untuk membunuh hewan-hewan yang ada di tanah suci, baik itu hewan yang kecil maupun yang besar. Haram hukumnya membunuh daripada hewan-hewan yang ada di tanah haram bagi orang yang sedang melakukan ihram, baik ihram bil haji wal umrah. Ya, ujian dari Allah. Allah Subhanahu wa taala utus hewan-hewan di tengah-tengah kita, dari burung, kemudian hewan-hewan lainnya, ya. Allah haramkan untuk membunuh hewan-hewan tersebut, kecuali ya, dalam mazhab Syafi'i itu ada 5 kalau nggak salah hewan yang boleh dibunuh, diantaranya kalajengking, tikus, baik bil haram atau bil ghairi, baik di dalam tanah haram ataupun tidak. Dalam hadis itu kalau nggak salah ada 5 hewan yang boleh kita bunuh, diantaranya kalajengking, burung gagak, tikus, siapa lagi itu, ya, hewan-hewan yang boleh dibunuh, ya, bil haram atau bil ghairi. Dalam Syafi'i baik di dalam tanah haram atau di luar tanah, apalagi hewan tersebut bisa membahayakan kita seperti ular, kalajengking, nah itu boleh kalau memang bisa membahayakan kita. Sebagian ulama, ya, jadi terjadi 2 pendapat. Ada yang mengatakan mutlak, tidak boleh seluruh hewan, baik itu hewan yang boleh dibunuh ataupun yang tidak, yang boleh dimakan daging ataupun tidak, kalau itu di tanah haram dan Anda sedang ihram, tidak boleh dibunuh. Sedangkan Syafi'iyah, nah ini ditafsir, kalau hewan-hewan yang secara nas dalam hadis boleh dibunuh, boleh, ya. Ya Allah bikarim wakana, dan adanya badzalika ibtala, ujian itu bil Hudaybiyah, di tanah Hudaybiyah, ketika kaum muslimin sedang melakukan ihram. Wahum, adapun alladzina amanu itu muhrimuna, orang-orang yang ihram. Maka adanya palwahsyu, hewan buas atau hewan liar, watairu, dan burung-burung, taghsyahum, yang mendatangi apa, wahsy watair, pada alladzina amanu fi rihalihim, di dalam pondokan-pondokannya alladzina amanu. Jadi pada waktu itu banyak hewan-hewan, dari hewan-hewan liar, burung, mendatangi pondokan-pondokan para sahabat Nabi Muhammad SAW, diuji, ya. Tujuannya apa? Allah menguji para orang-orang mukmin ketika berada di tanah Hudaybiyah sedang melakukan ihram. Liya'lama, agar mengetahui siapa Allah. Liya'lama, agar mengetahui siapa Allah ilma duhuri, dengan pengetahuan yang jelas, man, pada orang yakhafuhu, yang menyendiri, siapa man dari Allah. Maksudnya dia tidak dilihat oleh orang lain, bil ghaibi, halnya dalam keadaan sama. Halun, adapun bil ghaib itu menjadi hal, ay ghaiban, maksudnya hal yang menyendiri, yang ghaib Allah. Bil ghaibi, halnya dalam keadaan samarnya Allah. Halun, adapun bil ghaib itu menjadi hal, ay ghaiban, maksudnya dalam keadaan samarnya Allah. Lam yarahu, tidak mengetahui atau melihat siapa man pada Allah. Fayastanibu, maka menjauhi siapa man as-saida, pada hewan buruan. Tujuannya Allah menguji pada mereka agar Allah mengetahui pada hamba-hambanya siapa yang betul-betul takut kepada Allah, ya, walaupun dia tidak melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini juga ujian bagi kita ketika kita hidup di dunia ini, ya, walaupun orang lain tidak melihat kita dan Allah tidak nampak di depan mata kita, Allah zat yang gaib, ya, tetapi bagaimana kita bisa menjaga diri kita karena Allah Maha mengetahui. Faman, maka ada siapa orang itu iktada, melewati batas, siapa man ba'da dzalika nahi, setelah adanya larangan, ba'da dzalika nahi, setelah adanya larangan, anhu, dari
syai' fastadahu maka memburu siapa man pada syai' walahu maka itu bagi man adapun siksa alimun yang sangat pedih. Maka barang siapa yang melewati batas atau melanggar aturan setelah adanya larangan memburu hewan, maka bagi dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu membayar kafarah atau fidyah bagi orang yang sedang ihram membunuh hewan yang ada di tanah haram. Itu ada dalam aturan-aturan ketika kita melaksanakan ibadah haji. Ya ayyuhalladzina wahai orang-orang amanu yang beriman, siapa alladzina la taqtulu janganlah kalian membunuh as-syaida pada hewan buruan wa antum hale kalian semua itu hurumun orang-orang yang sedang ihram. Allah tegaskan kepada kita orang-orang yang beriman, jangan kalian memburu hewan-hewan buruan yang ada di tanah haram, sedangkan kalian semua dalam keadaan ihram muhrimuna, maksudnya orang-orang yang ihram bihajjin dengan ibadah haji atau umratin atau ibadah umrah. Waman adapun siapa orang yaitu qatalahu membunuh siapa man pada syai' hewan buruan minkum dari kalian semua muta'ammidan hale menyengaja, fajazaun maka itu atas man adapun balasan, fajazaun maka itu atas man adapun balasan, bitanwini dengan dibaca tanwin, wa raf'ima dan dibaca rofaknya lafaz ba'dahu yang setelahnya jaza, fa'alaihi tafsirannya fa'alaihi maksudnya maka itu bagi man jazaun adapun balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazauhu wa huwa adapun jaza, apa sih isi daripada balasan tersebut? Ya, itu misluma semisal perkara qatala yang membunuh siapa man pada ma minan na'ami dari hewan ternak, aisyibuhu maksudnya yang menyerupai ma qatala dari kambing misalkan atau onta ketika membunuh burung, membayar fidyahnya atau kafaratnya berapa. Bil hilqati di dalam hilqahnya atau kejadian yang fi qiraatin dan di dalam qiraah yang lainnya diidafati jaza dengan mengidafahkan lafaz jaza. Yahkumu menghukumi Allah, yahkumu menghukumi bihi dengan misluma bimisri maksudnya dengan semisal hewan yang dibunuh siapa rajulani dua orang laki-laki yang adil-adil tentunya, bahwa adilin yang memiliki sifat adil siapa rajulani minkum dari kalian semua, lahum itu bagi ya bahwa adilin fitnatun adapun kecerdasan atau memiliki kecerdasan, yumizani yang bisa membedakan siapa zawal adlin biha dengan fitnahnya kecerdasannya, asbahal asyai pada perkara yang menyerupai syai' bihi dengan syai' ya, jadi ukurannya ya ditentukan oleh dua orang yang adil ketika membunuh hewan buruan yang ada di tanah haram, misalkan membunuh burung. Nah, ini ukurannya nanti ditentukan oleh dua orang yang adil. Berarti kalau sekarang sudah ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi misalkan, dari pemerintah Arab di sana, kalau membunuh burung apa yang harus dibayarkan. Waqad hakama dan sungguh menghukumi seperti Ibnu Abbas, Imam Ibnu Abbas wa Umar
dan Sayyidina Umar, wa Umarun dan Sayyidina Umar, wa Aliun radhiyallahu anhum dan Sayyidina Ali, bin na'amati di dalam membunuh burung na'amah, burung alak-alak, dengan membayar di nanti dengan ontak badana. Di orang yang membunuh burung alak-alak di tanah haram ketika sudah ihram, maka dia wajib membayar fidyah, yaitu sebesar ontak badana. Wa Ibnu Abbas dan Imam Ibnu Abbas, wa Abu Ubaidah dan Imam Abu Ubaidah, fi baqaratil wahsy di dalam membunuh sapi liar, wa himarihi dan himar liar, bayarnya fidyahnya bibaqaratin dengan 1 ekor sapi. Memburu sapi liar, memburu himar liar, maka hukumnya wajib membayar 1 sapi. Wa Ibnu Umar dan Imam Ibnu Umar, wa Ibnu Aufin dan Imam Ibnu Auf, fil dabi di dalam membunuh kijang, ya, membunuh kijang bisyatin dengan 1 kambing, bisyatin dengan membayar 1 kambing. Wahakama dan menghukumi biha dengan syat siapa? Ibnu Abbas, Imam Ibnu Abbas, wa Umar dan Umar, wa ghairuhuma dan selainnya Ibnu Abbas dan Umar, fil hamami di dalam membunuh burung dara. Burung dara yang ada di tanah haram bagi orang yang sedang ihram, kalau dia membunuh burung dara maka dia wajib membayar 1 kambing. Li'annahu karena sesungguhnya hammam burung dara itu yushbihuha menyerupai apa hammam pada syad fil abdi di dalam meminum airnya, di dalam segi meminum air. Hadiah ini hal yang menjadi hadiah yang diberikan dari pelanggaran yang dilakukan ketika sedang ihram yang membunuh hewan buruan, ya, mengganti dengan kambing misalkan, baqarah misalkan, ini menjadi hadiah. Halun adapun hadiah itu menjadi hal min jazain dari lafaz jaza. Baligal Ka'bati yang datang pada tanah Ka'bah atau tanah Mekah Al-Mukarramah. Ayyuballighu maksudnya mendatangkan siapa? Man qatala. Ayyuballighu maksudnya mendatangkan siapa? Man qatala bihi dengan hadiah al-harama pada tanah haram. Fayudzabihu maka menyembelihlah siapa man fihi di dalam tanah haram, wa yatasaddaqu dan bersedekahlah man bihi dengan hadiah ala masakinihi atas orang miskinnya tanah haram. Itu semua hadiah yang diberikan atas pelanggaran yang dia lakukan, dibawa ke tanah haram, disembelih di tanah haram, disedekahkan bagi orang fakir tanah haram. Wala yajuzu dan tidak diperbolehkan apa ayudbah disembelihnya hadiah. Hai subhana sekiranya didapat ya hadiah, tidak boleh di tempat selain tanah haram. Wa nasbuhu adapun nasabnya lafaz baligha itu na'tan menjadi na'at lima pada lafaz qablahu yang sebelumnya. Balighul Ka'bah wa in udhifa walaupun diidofahkan, ya, baligha Ka'bah dia dibaca nasab karena menjadi na'at bagi lafaz sebelumnya walaupun posisinya diidofahkan. Kenapa? Lianna idafatahu karena sesungguhnya idofahnya balighul Ka'bah itulah diatun yang berbangsa lafaz la tufidu yang tidak memberikan faidah apa idofah lah dia takrifan pada memakrifatkan
Wa illam yakun, maka apabila tidak ada atau tidak didapati itu lisaidi bagi hewan buruan, apa mislun semisalnya, kalau tidak didapati dari membunuh hewan buruan untuk membayar hadiah dengan semisalnya, minan na'ami dari hewan ternak, ya kal usfuri, maka dengan menggunakan burung usfur gereja, wal jaradi dan belalang, walaihi, maka itu bagiman qimatuhu, adapun harganya soi. Contohnya kalau dia membunuh burung gereja dan membunuh belalang di tanah haram ketika sedang ihram dan semisalnya yang memang tidak ada mislunnya dari naamnya, ya maka fidyahnya yang harus dia keluarkan, hadiahnya seharga daripada hewan yang dibunuhnya. Di sini contohnya burung gereja. Burung gereja dibunuh di tanah haram, ini nggak ada mislun daripada hewan yang harus dikeluarkan, ya maka harganya berapa? Atau belalang, orang membunuh belalang di tanah haram, nggak ada semisal hewan yang harus dikeluarkan, ya maka menggunakan qimah, harganya berapa? Bahkan dia harus bayar 1.500.000 dan lain sebagainya, itu sudah ditentukan, ya. Ini kalau memang hewan buruannya tidak memiliki mislunam, ya, mislunam, hewan yang sepadan dengan hewan yang dibunuh. Ya, kalau tadi kan disebutkan dalam hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Sayyidina Ali, kemudian Umar, ketika membunuh burung suar, dia wajib mengeluarkan ontak badanah. Ketika membunuh bakar al-wahsy atau himar wahsy, dia wajib mengeluarkan satu sapi. Kalau membunuh kijang, dia wajib mengeluarkan satu kambing. Nah, kalau membunuh burung gereja dan belalang dan semisalnya yang tidak punya misil, yang semisal atau yang ketentuan yang telah disebutkan, ya dia wajib membayar harganya. Ya, harganya berapa? Au alaihi, atau itu bagiman kafaratun, adapun membayar kafarah, wairul jazai, yang selainnya balasan, wa in wajadahu, walaupun mendapati siapa man pada jaza, atau dia membayar kafarah yang selain dari jaza yang telah disebutkan di atas tadi, membunuh kijang dengan satu kambing, ya, semisal tadi dijelaskan, atau diganti dengan membayar kafarah, tidak membayar dengan semisalnya tetapi membayar kafarah walaupun semisalnya itu didapati, seperti tadi kambing ada dan lain sebagainya, boleh bagi dia menggunakan opsi yang kedua, yaitu membayar kafarah. Wa in wajadahu, walaupun dia mendapati pada, ya, pada jaza tersebut. Dia adapun kafarah, apa sih bayar kafarahnya? Itu ta'amu masakina, memberi makan orang-orang miskin, min ghalibi qutil baladi, dari makanan pokok satu wilayah, ma, pada makanan yusawi, yang menyamai apa, ma qimatal jazai, pada harganya jaza, harganya semisal hewan yang dibunuh tadi. Kalau membunuh kijang, balasannya dia harus menebus dengan satu kambing, berarti boleh diganti dengan kimahnya. Harga kambing berapa? 4 juta, 5 juta, ya keluarkan 5 juta, diberikan makanan, diberikan kepada orang fakir miskin. Likulli miskinin, itu bagi setiap miskin, orang miskin, mudun, adapun satu mud. Nah, ini yang berlaku sekarang seperti itu, ya, dia membayar kafarah sesuai dengan ukuran pelanggaran yang dilakukan ketika berada di tanah suci, ketika sudah melakukan ihram. Apa yang dia bunuh, kafarahnya itu sudah ada ukurannya, ya. Wabikiraatin, dan itu dalam kiraat diidafati kafaratin, dengan mengidafahkan lafaz kafarah lima pada lafaz ba'dahu yang setelahnya kafarah. Wahia, adapun idafah itu lil bayani, karena untuk menjelaskan. Au alaihi, atau itu atas man
qatara adlu mislu dzalika ta'ami, atau seukuran atau semisal makanan, seukuran semisal makanan tersebut, ya, atau perbandingan semisal makanan tersebut. Siaman, yaitu berupa berpuasa, yasumuhu, yang berpuasa siapa man pada siang, an kulli muddin, dari setiap mud, yauman, pada satu hari. Jadi atau diganti dengan berpuasa, ya, dia tidak mampu membayar kafarah, ya diganti dengan berpuasa. Dari setiap mud yang dikeluarkan itu hitungannya satu hari. Berarti kalau dia memiliki wajib mengeluarkan 100 mud, ya berarti 100 hari puasa yang harus dia lakukan, tergantung ukuran mud yang dikeluarkannya. Wa in wajadahu, walaupun mendapati siapa man pada to'am, walaupun dia mendapat mempunyai rezeki untuk memberi makan kepada orang fakir miskin, ya, dengan seukuran kimah hewan yang dibunuhnya. Wa in wajadahu, walaupun mendapati man siapa man pada to'am, wajib dan wajib abadzalika, jaza tersebut, balasan tersebut, alaihi, atas man. Tujuannya apa? Liyadzuqo, agar merasakan siapa man wabala, pada beratnya balasan, sikola jazain, maksudnya beratnya balasan, wabala amrihi, pada beratnya balasan perkaranya man atau urusannya man. Sikola jazai amrihi, maksudnya beratnya balasan perkaranya dia. Alladzi ba'alahu, yang melakukan siapa man pada amr. Kalau dia merasakan beratnya balasan yang dia lakukan, yaitu dari membunuh hewan yang ada di tanah Arab. Apa mengampuni siapa Allah amma dari perkara salah yang telah lalu bermat, bin qatli sayyidi, dari membunuh hewan buruan, qabla tahrimihi, sebelum diharamkannya qatlu sayyid, sedangkan apa yang dilakukan sebelum adanya pengharaman itu diampuni. Kalau sekarang nggak boleh, ya, sebelum adanya nas pengharaman membunuh hewan yang ada di tanah haram ketika ihram itu diampuni. Waman, ada pun siapa orang itu ada kembali siapa manilahi pada qatlu sayyid, bayang tagimu, maka akan menyiksa siapa Allah minhu dariman. Tidak ada hukum tentang pengharamannya, dia masih melakukan, ya maka orang tersebut akan mendapatkan balasan dari Allah. Wallahu, adapun Allah itu azizun, zat yang maha luhur, ghalibah ala amrihi, yang walaupun yang mengalahkan, menguasai ala amrihi, atas urusannya Allah. Muntiqamin, yang memiliki siksaan, biman, dari orang asahu, yang bermaksiat siapa man pada Allah. Wa ulhiqa, dan disamakan biqatlihi, dengan membunuh syahid, muta'ammidan, halil dengan disengaja, bima, di dalam perkara dzukira, yang telah disebutkan apa ma al-khata'a, apa al-khata'u, membunuh dengan tanpa disengaja. Begitu juga membunuh dengan tanpa disengaja, ini disamakan hukumnya dengan membunuh hewan buruan di tanah haram dengan disengaja. Uhilla lakum saydal bahari, uhilla, dihalalkan lakum, bagi kalian semua, ayuhan nas, wahai para manusia. Hilan itu dihalalkan, kuntum, adanya kalian semua, muhrimina, atau hilan itu ketika halal, maksudnya tahallul, tidak dalam keadaan ihram. Hilan itu tahallul kalian semua, tidak dalam keadaan ihram, muhrimina, atau dalam keadaan ihram. Ya,
dihalalkan bagi umat manusia baik dalam keadaan ihram atau tidak dalam keadaan ihram apa? Saydul bahri, memburu hewan laut, hewan air. Ya, ay antakulu maksudnya memakan kalian semua pada saydul bahri. Ya, berbeda dengan hewan laut atau hewan air. Boleh bagi kita untuk memakan hewan air baik kita dalam keadaan ihram ataupun tidak. Wa huwa adapun saydul bahri itu mah hewan la ya'ishu yang tidak bisa hidup apa ma illa bihi kecuali di dalam air, kecuali di dalam laut atau air. Contohnya kasamaki seperti ikan. Bikhilafima berbeda dengan hewan ya'ishu yang bisa hidup apa ma bihi di dalam air wa bil bahri wabil bari dan di dalam daratan. Contohnya kasarotoni seperti hewan kepiting hewan yang hidup di dua alam, darat dan air, itu nggak boleh. Wa ta'amuhu dan memakan pada hewan bahar atau hewan air. Wa ta'amuhu dan makanan hewan bahar mah maksudnya makanan yakbihi yang melemparkan apa bahar pada mamaitan hal dalam keadaan mati. Ya, jadi hewan laut yang dalam keadaan mati. Mataan karena memberikan kenikmatan tamtian maksudnya memberikan kenikmatan lakum pada kalian semua. Takulunahu yang memakan kalian semua pada ta'am walisayyarati dan karena orang yang bepergian al-musafirina maksudnya bepergian minkum dari kalian semua yatazawwadunahu yang menjadikan biaya atau bekal siapa al-musafirin pada ta'am dari makanan hewan laut yang sudah menikmati tanpa dipotong, itu boleh bagi kita untuk kenikmatan kita makan atau untuk bekal di dalam perjalanan. Wahurima dan diharamkan alaikum atas kalian semua saydul barri hewan buruan darat atau hewan darat. Wahwa adapun saydul barri itu mah hewan ya'ishu yang bisa hidup apa mah bihi di dalam bar minal wahsyi dari hewan buas al-makuli yang bisa dimakan dagingnya antasibuh yaitu membunuhnya engkau pada saydul bahri maduntu selama adanya kalian semua itu huruman orang-orang yang ihram. Sedangkan hewan darat yang hidup di darat dari hewan buas yang boleh dimakan, hewan liar yang boleh dimakan dagingnya, dari kalian tidak boleh memburunya selama kalian sedang berlakukan ihram baik bil haji maupun umrah. Kalau sadahu maka apabila maka apabila memburu pada saydul barri siapa muhilun orang yang tahallul berarti orang yang tidak ihram, orang yang bukan dalam keadaan ihram. Walau sadahu maka apabila memburu pada saydul barri siapa muhilun orang yang tidak ihram tapi walil muhrimi maka itu bagi orang yang ihram akluhu adapun boleh memakan saydul barri yang memburu atau yang menyembelih ini bukan orang yang ihram tetapi bagi orang yang ihram boleh memakannya. Kama seperti keterangan bayanathu yang menjelaskan pada apa sunnatu hadis. Caranya kalau memakan hewan-hewan yang ada di tanah suci ya kita beli. Orang yang tidak sedang melakukan ihram. Wattaqu dan takutlah kalian Allah pada Allah. Alladzi ilaihi yang itu pada Allah tuhsyaruna digiring kalian semua, dikumpulkan kalian semua. Ja'alallahul ka'batal baital haram summa qala wallahu a'lam bissawab.